Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah secara online maupun yang ada di gereja secara onsite. Kami mengucapkan selamat beribadah. Tema kita bulan Oktober ini adalah Follow Me, artinya ajakan Yesus untuk mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Siapkah Anda untuk mengikuti Kristus? Siap, laksanakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan memberkati kita sepanjang hidup kita. Tuhan menyertai kita, juga yang di lantai bawah, apa kabarnya? Sekalipun kita di lantai bawah, saudara tetap percaya hadirat Tuhan ada di lantai bawah. Hadirat Tuhan ada di gedung ini, selama kita punya iman bahwa perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari sebelumnya kita mau tundukkan kepala bersama-sama, kita mau berdoa. Kami datang kepadamu Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau sungguh-sungguh teramat baik. Pagi hari ini kami datang kepadamu. Kalau kami diberikan kesempatan untuk kami beribadah, biarlah kami mau persembahkan yang terbaik. Pujian kami, pengagungan, penyembahan kami. Kami mau Tuhan Yesus, selama kami hidup, kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Glory, haleluya. Yesus. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat kami ada di tengah-tengah, kami yakin Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kami percaya Tuhan. Dua tiga orang bersekutu memanggil nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan perbuatan-Mu yang ajaib. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwa memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Haleluya. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesus. Engkau Tuhan. Hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir. Yang percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Mari angkat tangan-Mu, tanda bahwa engkau menyerahkan hidupmu. Berserah kepada Tuhan. Percaya dengan iman. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa itu tidak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini.
Kami berserah, kami berserah, kami menyembah-Mu, kami tinggikan-Mu. Kami yakin Tuhan hadir, Tuhan hadir. Mari hormati hadirat Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Syalarabaya rabalarabata karabasande, syalarabaya rabalarabaya rabalarabaya rabalarabo. Haleluya, larabaya rabalarabasande, gloria larabashekine alaramalabo. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, nama yang ajaib, nama yang punya kuasa. Yalarabalabalaramasande, percaya Tuhan, ku percaya. Yalarabalabu. Firman Tuhan 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Rasul Paulus mengatakan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Di dalam kelemahan saat ini, mungkin engkau secara live streaming karena kondisi tubuhmu yang kurang baik. Engkau yang sedang sakit, yang sedang mengikuti secara live streaming. Engkau mungkin juga oma opa yang ada di lantai bawah. Karena kondisi tubuhmu, engkau tidak bisa naik ke lantai 2. Tetapi justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Yesus. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku.
mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi. Kau Tuhan, Karena kuasa-Mu Tuhan, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat bagiku. Mari bersama-sama katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Kau Tuhan, yang mustahil pun terjadi. kuasa-Mu bekerja saat kami mengangkat tangan kami Tuhan. Ya Tuhan, Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Saya undang kita bangkit berdiri dengan iman. Kita percaya ada tangan Tuhan yang membuka jalan-Mu, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa Tuhan hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa Tuhan yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati, membuat mujizat sejati. Haleluya. Kemenangan terjadi di dalam hadirat Tuhan. Ada ketenangan, ada kekuatan, ada pertolongan. Mari yang membutuhkan mujizat, sembah Dia, percaya. Kiara rabata karabata kase, kira basyata karamalarama yaramu. Yang di lantai bawah yang membutuhkan mujizat, percaya dengan iman. Kurabata karabata karamasyata karamalarama yarabata karamalarama.
tanda-tandamu nyata, saat perbuatanmu sungguh ajaib. Kira bataka rabala ramaya rabala ramaya ramasa. Harapan kami tidak akan pernah hilang dan sia-sia. Ramala ramala ramasa. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Sekalipun dunia merendahkan kami, aku percaya Tuhan, Engkau tidak pernah Tuhan memandang kami rendah. Tuhanku, karena kami punya Tuhan yang hidup. Yesus kekuatan. Engkaulah memberikan kami kekuatan. Yesus kekuatan. Mari yang butuh kekuatan daripada Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Ya larabaka karabasa. Aku percaya Tuhan. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Jangan ku takut, Kau besertaku. Mari katakan dengan iman. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Yang percaya katakan, aku punya Tuhan. Amin. Segala pujian, segala kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah sukacita kekuatan itu mengalir saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Yang percaya lawatan Tuhan terjadi di tempat ini bersama-sama katakan amin. Haleluya.
Percaya kita punya Yesus yang memberikan kita pengharapan yang baru. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Pujilah nama Tuhan. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesuslah pengharapanku di tengah apapun juga. Padamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Dapat kemenangan di dalam siapa? Nama Yesus. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Yang percaya Tuhan kita punya kuasa. Yesuslah pengharapanku di tengah apapun juga yang kita alami. Padamu aku percaya, ku pegang janji-Mu. Ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, tak ada yang mustahil bagimu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, pasti mujizat yang besar. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Mana suaranya? Pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Tuhan yang di lantai bawah, katakan sama-sama. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, mustahil bagimu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Yang percaya katakan haleluya. Saudara, mau damai sejahtera ada mengenai hidup kita. Amin. Saat kita mengundang Yesus, percaya kepada Yesus. Avenu shalom Aleichem. Avenu shalom Aleichem. Avenu shalom Aleichem. Avenu shalom, shalom, shalom Aleichem. Avenu shalom Aleichem.
Damai sejahtera Tuhan itu turun memenuhi hidup kita pagi hari ini. Turun atas keluargaku. Katakan damai Yesus turun atas keluargaku. Damai Yesus turun atas bangsaku. Haleluya. Damai itu turun atas hidupku. Siapa yang kehilangan damai hari-hari ini, percaya Tuhan memberi damai. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita, berita, berita sejahtera. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Nyanyi bagi dia lagu baru. Nyanyi bagi dia seluruh bumi. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom aleichem. Avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Silakan duduk saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan pagi hari ini. Mari persiapkan korban persembahan yang terbaik. Dan kita mau berdoa memberikan korban persembahan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala berkat Tuhan, atas segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan berarti persembahan kami ini Tuhan, supaya persembahan kami ini bisa menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada dua persembahan yang kita berikan. Yang pertama untuk kolektor dan yang kedua untuk diakonia. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun
namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, sebab firman-Nya sungguh-sungguh tidak akan pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita bangkit berdiri. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Benar Tuhan, kami percaya bahwa karena firman-Mu yang tiada berubah itulah kami mengikuti Engkau dan setia kepadamu. Dan pada pagi dan siang hari ini kami ingin mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan, yaitu firman Tuhan yang akan membawa kami memiliki pesan, memiliki rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Apalagi kami sebentar lagi memasuki tahun yang baru. Kami membutuhkan kekuatan yang baru. Kami membutuhkan anugerah yang baru dan berkat yang baru. Bahkan mujizat yang baru. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami ingin mendengar dan mendengar seperti seorang murid. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan lihat video klip sedikit ini. Tema khotbah saya tentang freedom, kemerdekaan. Kita dengar pidato Soekarno tentang merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,
Hatta. Amin. Hari ini 78. Sedikit lagi 100 tahun Indonesia merdeka. Kira-kira apa yang saudara mimpikan untuk Indonesia? Doakan supaya Indonesia jadi negara super power. Bukan people power, super power. Saudara percaya nggak? Bisa nggak itu? Bisa. Korea itu loh. Itu negara miskin Korea Selatan. Jadi negara nomor 8 terkaya. Ada orang yang berdoa di sana. Di Indonesia bisa enggak? Kayaknya mungkin. Bisa enggak? Bisa. Saya optimis. Saya optimis anak cucu kita itu pinter-pinter. Ya, saya optimis bahwa Indonesia ini sama dengan Amerika, sama dengan Eropa, sama dengan Uni Soviet, sama dengan India. India itu maju loh saudara. Punya bom nuklir. India itu. Ya. Indonesia 100 tahun nanti harus Indonesia emas, Indonesia super power. Indonesia sama dengan China, Indonesia sama dengan India, Indonesia sama dengan Amerika, Eropa gitu. Mungkin enggak? Mungkin. Saya punya keyakinan mungkin. Ya, buktinya anak-anak muda sekarang pinter-pinter. Orang Jawa bilang kebo nyusu gudel sekarang ini. Cuma sekarang ini repotnya kebunnya enggak mau nyusu gudel. Ruwet karena PDW. Tapi anak-anak ini pintar sekarang. Ya. Nah, kita akan renungkan firman Tuhan tentang kemerdekaan. Merdeka itu hak yang paling tinggi dan yang paling hakiki yang saudara dan saya miliki. Satu. Yang kedua, suami istri. Kalau orang sudah menikah, usahakan jangan kumpul sama orang tua. Apapun alasannya. Kecuali orang tua sakit, dijaga. Nah, itu. Kalau bisa anak itu biar kos, biar ngontrak. Maaf, kalau perlu hidup di bawah jembatan. Kenapa? Supaya dia jadi orang merdeka. Ya. Nah demikian juga dengan gereja ini. Gereja ini otonom. Merdeka juga loh. Saya ini jadi pendeta yang merdeka. Merdeka dari apa, Pak? Dari orang kaya. Apa saya tidak butuh orang kaya? Butuh. Tapi saya bebas. Apa kalau kita kerjasama dengan orang kaya bisa dikendalikan? Bisa. Dijadikan koloninya. Dan sudah terjadi, saudara. Saya mundur kalau sudah jadi koloni di bawah gitu. Tidak merdeka nanti. Kita cuma di bawah Tuhan Yesus, tidak ada orang lain. Amin atau amin? Betul. Apa bisa komunikasi? Bisa. Saya bisa. Salah satu pendoa yang saya layani di Jakarta itu rupanya 1000 meter di pik Pantai Indah Kapuk. Pemilik perusahaan minyak wangi Casablanca. Oh, kalau saya doakan nurut orangnya, orang Surabaya, saudara. Orang kaya tapi sederhana. Panganane polo pendem. Kemarin tahu-tahu meninggal kena corona, aduh hilang. Tapi ya sudah, enggak apa-apa. Jadilah orang merdeka. Pasti saudara diberkati Tuhan. Kalau saudara enggak merdeka, berkat itu terbatas. Tapi kalau saudara jadi orang merdeka, berkat itu tanpa batas. Amin. Itu saudara-saudara. Ya, kita lihat ayatnya sekarang. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Kemerdekaan apa saja? Materi. Kemerdekaan spiritual. Kemerdekaan apa lagi? Mental. Jadi jangan orang di bawah orang lain. Dia tidak merdeka. Termasuk menantu yang di bawah mertua. Yang namanya pondok mertua indah. Lah itu tidak merdeka. Jadilah orang merdeka. Ini saya baru mantu. Anak saya kawin langsung punya rumah sendiri, merdeka sendiri. Dia apa-apa masih minta beras, minyak, masih minta apa-apa. Tapi sudah hidup secara otonom. Dan itu rencana kehendak Tuhan, saudara-saudara. Ya, nah, saudara,
merdeka ini juga membuat kita memiliki semuanya. Waktu Soekarno memproklamirkan kemerdekaan ini, dunia itu gemetar, teman dan lawan. Nah, waktu kita memproklamirkan kemerdekaan kita itu, iblis dan semua penguasa gemetar lihat kemerdekaan kita. Ya, makanya iblis itu dengan berbagai cara ingin membuat kita jadi koloninya, jajahannya, saudara-saudara. Nah, ada 5 hal yang ingin saya bagikan tentang merdeka ini. Yang pertama, saudara dan saya harus merdeka dari dosa. Semua katakan, saya merdeka dari dosa. 1, 2, 3. Ya. Nah, dosa ini tempat iblis bekerja. Iblis itu berusaha dengan segala caranya mengendalikan kita lewat dosa, saudara. Nah, dosa apa, Pak? Loh, saudara, ini tahun politik. Dosa politik apa ada? Ada. Bukti nih, masuk penjara, KPK, ribut terus. Ada aja. Ya. Ya. Nah, saudara, dosa yang lain apa lagi, saudara? Banyak. Saya beritahu, ketika kita berdosa yang pertama tahu siapa? Diri kita. Tuhan, baru orang lain. Ya. Nah, bagaimana supaya kita enggak berdosa? Pastikan dirimu tidak menuduh dirimu sendiri. Kita tidak hidup dalam ketertuduhan itu. Kita hidup di dalam hati nurani. Setelah hati nurani kita bersih, kita terus mendengar suara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah itu, saudara. Jadi yang pertama, dosa itu yang dikendalikan oleh iblis itu jangan sampai menguasai segala aspek hidup kita. Segala aspek. Termasuk satu, posisi, keuangan. Terus apa lagi, saudara? Ya, kadang-kadang karena faktor keuangan kita bohong. Karena faktor perjanjian sama orang kita salah ngomong. Nah itu tidak boleh. Itu termasuk dosa. Sekecil apapun dosa itu harus bersih. Tidak boleh ada. Yang percaya katakan amin. Nah kita baca Efesus pasal 6 ayat 10. Ini untuk mengatasi dosa itu. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10. Dikatakan ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Jadi di bulan Oktober ini sebelum memasuki tahun baru, saudara dan saya harus kuat di dalam Tuhan. Pastikan diri kita harus kuat di dalam Tuhan. Kuat untuk menerima berkat, kuat untuk menerima kepercayaan, kuat untuk menerima kemuliaan, kuat untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Katakan amin. Ya, jadi kuat, saudara. Jangan jadi lemah. Apalagi situasi sekarang ini, ya, ekonomi, ya, semua situasi bisa berubah, ya, orang bisa ikut sana, ikut sini, saudara. Nah, kalau saudara kuat di dalam Tuhan, saudara tidak jadi Kristen yang ikut-ikutan. Orang Jawa bilang, swarga nunut neraka katut. Tapi sekali ikut Tuhan, selamanya ikut Tuhan. Katakan amin. Itu. Nah, selanjutnya dikatakan setelah kuat di dalam Tuhan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan ini, saudara, yang kita hadapi sekarang ini. Tipu muslihat iblis dalam segala bentuk, dalam segala hal, termasuk soal uang, soal harta, soal menantu, soal posisi, soal apa saja. Tipu muslihat iblis ada di sini. Ingat, ada apa-apa anak Tuhan mesti tanya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke, lanjut. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi kalau mertua musuhan sama menantu, itu bukan soal darah dan daging. Ada spirit yang di belakang itu. Di Indonesia sekarang ini spiritnya ada apa? Perundungan. Anak di Inggris itu loh. Masa dicocok sama tusuk sate? Saya sampai mikirnya gimana ini? Wah, ini kalau dekat rumah saya tak datang, tak doa daerah-daerah itu. Supaya roh perundungan ini tidak menguasai Jawa Timur. Ya, kalau Sidoarjo ini jangan sampai roh-roh korupsi, roh-roh
pembunuhan. Jangan sampai, lo itu ditengking saudara. Nah ini spirit di belakang itu. Ya, oke kita lanjut. Tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, salah satunya penyakit itu juga harus ditengking. Kemarin saya mau khotbah sini itu, asam lambung saya naik. Saya tengkingi terus saya tidur. Nyenyak tidur saya. Tapi hari ini saya sudah bebas. Sudah bisa khotbah dengan leluasa di sini. Tapi kemarin perang, saudaraku. Ya, oke gitu. Lanjut. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan sediakan sesuatu yang rohani yang harus kita pakai, kita pergunakan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju sasira keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ingat, dosa, penyakit, dan kutuk ini dimulai dari sini. Pikiran. Kita harus perangi dan kita harus menangkan itu. Yang percaya katakan amin. Dalam segala doa permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu dan dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Firman Tuhan yang kita deklarasikan itu adalah rahasia Injil yang di dalamnya mengandung kekuatan Allah untuk mengalahkan, ya ini tadi roh dosa yang kuat sekali yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kita lihat ayatnya yang kedua di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes pasal 2, ada seorang hamba Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Mendapatkan itu lebih mudah daripada memelihara. Mendapatkan itu lebih mudah dari memelihara. Karena memelihara itu mesti maintenance, mesti skill, mesti pakai biaya banyak, mesti renovasi, mesti disegarkan kembali. Nah, memelihara itulah yang ingin saya bagikan. Yang pertama, jangan sampai kita kalah terhadap dosa. Kita harus memelihara kekuatan Allah. Yang kedua, kalah terhadap dunia. Kita baca ayat ini. Ya, 15 ayat yang pasal 2 ayat 15 ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, serta bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, dunia ini apa sih? Dunia itu ambisimu, emosimu, ya. Ini dunia, saudara-saudara. Lalu reaksimu yang berlebih-lebihan. Hal-hal yang di dunia sekitar ini banyak sekali. Tapi ingat, kita punya Tuhan, saudaraku. Bagaimana kita bisa menang terhadap dunia. Ya. 1, hiduplah sederhana. 2, hiduplah bersahaja. 3, hiduplah berpada. Maka dunia yang macam-macam, misalnya temanmu punya HP baru, harganya sekian. Wah, saudara HP-nya sudah, maaf kayak saya ini, nggak bisa pakai soalnya jadul. Ya. Nah, bagaimana supaya kita tetap berpada? Bagaimana tetap sederhana? Bagaimana tetap
bersahaja. Hidup itu penting, saudaraku, bersahaja, sederhana. Dengan begitu, kos kita nggak terlalu mahal. Tidak kena ekonomi biaya tinggi. Tidak kena zona aman. Dunia itu zona aman, saudara. Saudara dengan nyaman, wis aku di sini aja, wis ndak terganggu, ndak apa-apa. Wis aku swarga nunut rokok katut. Lah ini bukan nunutnya nanti, katutnya yang kena. Bapak Ibu, jadi yang kedua ini kita harus mengatasi dunia ini. Pastikan kita bisa mampu mengalahkan dunia. Artinya apa? Artinya kita bisa ya hidup dengan apa saja gitu. Ada saatnya di atas bisa, ada saatnya di bawah bisa. Ada orang bisa hidup di atas, waktu di bawah golong-koming. Wah, ini namanya tiarap namanya, saudara. Itu yang kedua. Ya, nah yang ketiga, ya kuasa yang kita merdeka kita dari apa ini? Yang ketiga ini adalah merdeka dari kuasa kesombongan atau kecokangan hidup. Maaf, banyak orang miskin itu lebih sombong dari orang kaya. Jangan kita dapat kepercayaan sedikit terus sombong, dadanya naik sak senti. Terus apalagi saudaraku, ya sombong sekali. Jaim, jagaimit, wis kenal pura-pura gak kenal. Ketemu di pasar atom pura-pura gak tahu. Di sini ndak ada baik-baik orang ini. Ya, roh dunia itu roh belanja, roh shopping. Nah ini kalau ini roh sombong, shopping dengan sombong, sama-sama shopnya saudara. Ya, jadi kita harus hati-hati dua hal ini. Nah bagaimana bisa mengalahkan roh sombong? Hidup dengan rendah hati. Hidup apa ya? Sederhana, yang low profile gitu loh. Ya, dengan begitu kita tidak sombong, saudara-saudara. Saudara lihat presiden kita Jokowi itu kelihatan sombongnya? Nggak ada. Slow down, santai. Tapi semua diatur. Saya lihat luar biasa. Dan dia tidak tersentuh korupsi sedikit pun. Nggak mau. Saudara tahu pertama dia jadi presiden, anaknya jual gedang goreng. Sederhana. Bedanya Jokowi, samanya Jokowi dengan Tuhan Yesus apa? Sama-sama tukang kayu. Tapi dua-duanya rendah hati, saudara-saudara. Orang yang rendah hati itu orang yang dipercayai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya doa supaya jemaat di Mahanaim ini semua rendah hati. Semua dipercayai oleh Tuhan, semua diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, jangan ada yang sombong. Satu, sombong itu musuhnya Tuhan. Kedua, sombong itu jauh dari rezeki. Yang ketiga, sombong itu membuat temannya nggak banyak. Tapi kalau saudara rendah hati, tukang becak sampai presiden konco mukabe. Satu musuh itu lebih banyak daripada satu lawan. Kok satu musuh? Satu lawan itu lebih banyak daripada 1000 kawan. Ya, jadi saudara, kalau kita rendah hati, enak kumpul sama orang. Ya, mari kita hidup dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus bilang apa? Belajarlah daripadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Itu. Yang ketiga, jadilah orang Kristen yang rendah hati. Saya doa selalu gereja ini jemaatnya rendah hati. Jemaat ini dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Amin, saudara. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, terlepas dari kuasa daging. Nah, kita baca Galatia pasal yang pasal yang kelima, ayat yang ke-19 sampai 23. Galatia. Galatia pasal yang kelima, ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan. Nah ini, ngelek kedagingan, ini nanti mecah gereja, roh pemecah. Terus lanjut Bu,
Lanjut. Kedengkian, kemabuan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang hidup secara daging tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Nggak ada damai, nggak ada sukacita, saudara. Lanjut. Tetapi buah roh ialah apa, Bapak Ibu? Nah ini yang kita bahas. Kasih. Kasih itu memberi. Kasih itu melepas sesuatu. Dan tidak menahannya. Yang kedua apa setelah kasih? Sukacita. Hari ini ibadah kita kayak ibadah Natal. Sukacita semua. Tadi Bapak Gembala bilang, saya lihat kamu kok, iya bener kelihatan muda sekali lah. Sukacita. Ya, apa saya minum obat-obatan atau apa ini herbal. Enggak. Pokoknya nyanyi sing sering, kumpul sama Tuhan sering, terus sukacita. Apa beban yang sedikit banyak, saudara. Ya, tapi sukacita itu membuat kita fresh, segar, awet muda, panjang umur, diberkati Tuhan. Amin. Lanjut, damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini ketenangan, ketentraman, rasa aman. Kalau ini ada pada kita, maka kekuatan kita luar biasa. Biarlah damai sejahtera itu memerintah dalam hatimu. Kolose 3:15. Kalau ini memerintah terus, maka semua persoalan bisa diatasi, saudara. Dan selanjutnya setelah damai sejahtera, kesabaran. Nah ini, biasanya orang yang disebut sabar itu, mohon maaf ya, subur. Saya lihat Bu Evi juga sudah kelihatan subur sekarang. Ya, lah ini karena apa? Damai sejahtera dan sukacita tadi. Subur itu sehat jasmani, sehat rohani. Lalu ada kemurahan, ada kebajikan, ada kesetiaan. Nah, kesetiaan ini bicara tentang pengabdian kita kepada Tuhan. Lalu ketaatan kita kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan. Ini bicara tentang kesetiaan. Lanjut. Kelemah lembutan, kerendahan hati tadi, kelemah lembutan. Dan terakhir apa Bapak Ibu? Penguasaan diri. Mari kita bisa membatasi diri, menahan diri, mampu melihat segala sesuatu itu berubah, kita tetap tenang saja. Nah, penguasaan diri ini penting, saudara. Jasmani dan rohani. Kalau ada spirit penguasaan diri, Alkitab berkata orang yang menguasai diri itu sama dengan orang yang merebut kota. Kalau saudara ingin merebut Sidoarjo bagi Tuhan, pastikan Mahanaim ada roh penguasaan diri. Katakan amin. Oke, lanjut saudaraku. Yang kelima, yang terakhir. Merdeka bebas dari materialistis. Matre. Kebalikannya apa? Kita harusnya bukan matre. Tapi kayak perangko. Nempel sama Tuhan kayak perangko. Bukan matre. Matre itu alat untuk mengesahkan. Sedangkan perangko alat untuk mengirim, saudara. Nah, mari kita jadi orang, yang namanya matre itu kan harta dan uang. Apakah kita butuh uang? Apakah kita masih pegang uang atau pegang harta? Maksud saya gini, apakah orang yang memperhatikan materi, ya matre tadi, itu fokusnya, itu mesti duit dan harta dan sifatnya matre. Tapi kalau kita enggak fokus itu, fokusnya kemana? Tuhan Yesus. Satu contoh. Kalau Bapak Ibu punya warisan, ini warisan dunia ini. Saudara pengen ngelebut apa enggak? Saya punya warisan di jasmani di Lamongan sana. Tak lepas. Tapi saya diberkati. Masih ada warisan saya. Jadi toko di pinggir jalan, di Jalan Gotong Royong, di Mbabat Lamongan sana. Saya lepas. Ini namanya, saudaraku, ya, ada penguasaan diri. Tidak matre. Loh, kita butuh uang. Maaf, kita ini orang Chinese ini kan perang dengan ini, saudara. Matre ini tadi. Sipuah. Profit atau pailit.
Nah, orang yang mampu mengelola, mampu mengatur, mampu membuat skill, mampu mengendalikan diri, mampu pikul salib, berani bayar harga, saya pastikan orang itu tidak matre. Nah, bagaimana supaya kita tidak matre? Ya kerja keras. Yang kedua, kerjanya mesti cerdas. Yang ketiga, produktivitas. Produktivitas itu ulet. Kayak ulet itu kayak Madura itu, ulet saudara. Orang Madura itu ulet sekali. Yang keempat apa? Jadi berkat. Semua katakan kerja keras. Yang kedua kerja cerdas. Yang ketiga produktivitas. Yang keempat jadi berkat. Katakan amin. Nah, dengan begitu saudara tidak jadi matre. Karena saudara jadi berkat. Lah kalau dapat gaji, karena matre tidak mau ngasih perpuluhan. Tapi kalau jadi berkat, dapat gaji didoakan. Habis didoakan, 90 disisihkan. 10% dipersembahkan. Itu namanya jadi berkat. Jadi berkat buat keluarganya, jadi berkat gerejanya, jadi berkat buat bangsanya, jadi berkat buat anak cucunya. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau kita jadi berkat, indah hidup kita. Ya, jadi saudara kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan itu ada semakin banyak yang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, kita harus jadi orang yang merdeka. Merdeka dari apa? Dosa, merdeka dari dunia, merdeka dari apa lagi? Sombong, merdeka dari daging. Yang kelima, merdeka dari materialistis. Maaf ya. Mohon maaf ini, ibu-ibu biasanya kalau perempuan lihat uang, matanya atau uangnya yang berubah jadi hijau. Lah uangnya saudara. Nah, hati-hati dengan itu. Iblis itu tipu muslihatnya ada di situ. Apakah kita tidak boleh punya uang? Boleh. Tapi motivasinya mesti benar. Apakah kita tidak boleh punya barang? Boleh. Tujuannya mesti benar. Tapi kalau tujuannya benar, Tuhan dipermuliakan, pasti saudara diberkati Tuhan. Katakan amin. Itu saudara. Nah, 5 dosa ini kalau 5 hal, 5 kuasa ini kalau kita mampu mengatasinya. Saya percaya hidup kekristenan kita ini jadi hidup yang berjalan di atas hati nurani yang murni. 1. Yang kedua, kalau kita bisa mengatasi 5 hal ini, kita menjadi orang yang dapat dipercayai. Bukan cuma percaya, dipercayai. Yang ketiga, kalau kita mampu mengatasi 5 hal ini, kita akan melihat apa yang kita lakukan, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Tidak ada musim gagal, bangkrut, dan batal. Katakan amin. Iya, kita baca Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1. Ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya apa Bapak Ibu? Berhasil. Kalau 5 karakter ini mampu kita kendalikan, Tuhan berkata Dia akan jadikan kita orang yang berhasil. Tidak ada musim gagal. Tidak ada musim bangkrut, pailit, tidak ada. Profit. Saya percaya teologi kemakmuran. Kalau tidak gitu saya masih bisa makmur gini. Ini ngemakmur gini, nguruskannya saja susah. Jadi saudaraku, kalau kita ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita nempel sama Tuhan benar-benar. Kita mengandalkan Tuhan dengan betul. Saudara, Tuhan berkata apa? Dia akan membuat kita menjadi semua yang kita lakukan berhasil. Ini luar biasa, ini dahsyat. Berhasil jasmani dan rohani, natural dan spiritual. Berhasil. Dan kalau keberhasilan ini terus menyertai hidup kita, saudaraku, apa yang kita alami? Tuhan berkata kita akan dijadikan Tuhan lebih dari pemenang. Kita seperti bangsa Israel yang hidup di tanah perjanjian yang dipenuhi dengan susu dan madu. Tidak hidup
Susah, biar aku miskin di dunia asal kaya di surga. Udah miskin, ada kere lagi. Susah, enggak jadi berkat nanti. Ya, tapi kalau kita jadi berkat, indah saudara. Hidup itu kemana-mana bisa enak gitu. Jadi berkat. Pastikan hidupmu dan hidupmu jadi berkat. Kasih salam sebelahmu dan katakan, jadi berkat. Haleluya. Ya, jadi berkat. Orang kalau hidupnya jadi berkat itu enak saudara. Dan saya doa gereja GAB Mahanaim Sidoarjo jadi berkat buat kota Sidoarjo, buat Jawa Timur, buat Indonesia, buat seluruh dunia. Amin atau amin? Luar biasa. Oh, jadi berkat itu enak, saudara. Ya, teman banyak, lalu bisa lakukan apa saja. Yang lebih dari itu, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi Ku Tak Membawa Apapun Juga. Jadi hiduplah dengan merdeka. Ya, merdeka dengan keuangan. Nah, bagaimana merdeka dengan keuangan? Jangan taruh uang di atas kepalamu, tapi taruh di bawah telapak kakimu. Kata senior saya pendeta Yeremia Rim. Jangan taruh uang di atas kepalamu, di bawah telapak kakimu. Dalam nama Yesus, kalau saudara ingin sesuatu, saudara bergumul sesuatu, uang itu akan datang. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudaraku. Mari kita hidup dengan mujizat-mujizat dari Tuhan. Dengan yang mungkin bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita nyanyi Ku Tak Membawa Apapun Juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua Pada akhirnya saat ku kembali ke surga. inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Inilah yang ku punya, Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hanya musik. Saya ingin membaca di dalam Yohanes 12 ayat 24 berkata begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saya berdoa supaya jemaat GAB Mahanaim menghasilkan banyak buah. Karena menang dengan karakternya, hidup dengan kemerdekaannya, dan berjalan di dalam roh, mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Dan berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Semua katakan inilah
dalam roh dan kebenaran sampai. Katakan inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Hanya keyboard saja. Tuhan mau supaya kita berbuah. Yang pertama, berbuah matang. Hidup kekristenan kita semakin hari secara rohani semakin matang, secara mental semakin matang, secara spiritual, bahkan secara materi pun kita semakin dipercayai Tuhan karena kita matang. Yang kedua, supaya kita berbuah lebat, berbuah banyak. Sedikitnya paling sedikit yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Gereja ini adalah gereja yang berdoa. Bu Evi memimpin kita terus dari doa yang satu kepada doa yang lain. Pergerakan-pergerakan doa, spirit doa ada di sini. Dan biar roh doa itu ada pada saudara. Dan kau boleh menjadi orang Kristen yang berbuah jasmani dan rohani. Berbuah lebat. Dan yang ketiga, engkau berbuah matang. Engkau berbuah tetap. Setelah engkau berbuah lebat, berbuah matang. Yang ketiga adalah berbuah tetap. Berbuah tetap itu artinya engkau terus berbuah. Terus berbuah. Ada duri engkau terus berbuah. Mood engkau terus berbuah. Oh, engkau enggak merasa apa-apa tapi buahmu terus nyata. Dan engkau jadi pembicaraan yang baik untuk kota Sidoarjo. Karena nama Tuhan dipermuliakan di GAB Namahanaim ini. Saya berdoa supaya 3 buah ini ada pada gereja ini, ada pada jemaat ini. In the name of Jesus. Turunkan apimu Tuhan. Lawat kami. Jamah karakter kami. Permuliakan namamu dalam hidup kami. Yes. Inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selagi. Inilah yang ku punya, Inilah yang ku punya. hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari sembah Dia, haleluya.
saudara kita akan mengakhiri ibadah, kita akan menerima berkat Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kalau siang hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Elia Bambang Tuhan. Kau memberkati kembali hamba-Mu. Biarlah Tuhan, Kau kembali Tuhan memakai, mengurapi dengan kuat kuasa-Mu. Sehingga dimanapun Tuhan Kau mengutus hamba-Mu melayani, biarlah semakin banyak orang mengenal Kristus. Dan tiba saatnya kami yang mengikuti ibadah, baik yang di gereja, kami juga yang mengikuti ibadah secara online. Kami rindu Tuhan siang hari ini, kami mau Tuhan bebas dari segala dosa, kesombongan. Kami bebas dari segala dunia Tuhan. Bahkan hidup kami akan terus Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Mari saudara, kita akan menerima berkat Tuhan pada siang hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada siang hari ini. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh pulang dari tempat ini dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, berkat, bahkan perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna sepanjang 1 minggu ini. Sehingga minggu depan kami boleh datang di dalam penuh pengucapan syukur. Kami terima berkat itu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.